Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Luh Arma Ari Dewi Nugraha Ayu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai senyawa organik. Baik, langsung saja tujuannya untuk menentukan senyawa organik yang diubah menjadi senyawa anorganik yang direaksikan dengan reaksi ionik. Selanjutnya landasan teori, senyawa organik merupakan senyawa kimia yang tersusun atas senyawa karbon, hidrogen, maupun oksigen, dan terdapat senyawa lainnya seperti sulfur, halogen, dan lainnya. Senyawa organik banyak tersebar di alam, baik itu dari tumbuhan, hewan, maupun organisme lainnya. Bahkan di dalam tubuh kita, senyawa organik banyak berperan penting dalam reaksi metabolisme seperti karbohidrat untuk menghasilkan energi. Dalam melakukan analisa untuk senyawa organik sangat perlu merubah senyawa organik dengan senyawa anorganik. Bahan yang pertama digunakan FeSO4 kristal, Pb asetat, asam asetat, AgNO3 0,1, logam natrium, urea, N2H4HCl, belerang, HNO3 dan H2SO4 pada lemari asam. Alat yang digunakan yaitu gelas beker, spatula, corong, bunsen, dan kaki 3, tabung reaksi, pastel, mortal, dan penjepit. Pertama, preparasi sampel terlebih dahulu dengan mencampurkan sampel urea dan N2H4HCl dan belerang dengan perbandingan 1:1, kemudian digerus atau dihancurkan dengan homogen. Selanjutnya, logam natrium dimasukkan ke dalam Na sebanyak 3 potong, lalu dipijarkan. Penggunaan Na ini harus hati-hati, jangan sampai ada air yang memicu logam natrium untuk bereaksi dan menimbulkan ledakan. Setelah logam natrium dipijarkan, lalu dibiarkan dingin, kemudian masukkan campuran sampel ke dalam vial. Dipijarkan kembali dengan api yang kuat. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam beker gelas yang telah berisi air suling kurang lebih 100 ml. Lalu larutan dididihkan. Setelah mendidih, didinginkan terlebih dahulu, kemudian disaring. Nah, filtrat yang akan digunakan ini nantinya akan analisa unsur belerang, halogen, dan nitrogen. Disediakan 3 tabung reaksi, pada masing-masing tabung dituangkan filtrat secukupnya. Kemudian unsur belerang. Tabung pertama dimasukkan asam asetat, kemudian 2 tetes larutan Pb asetat, lalu diamati endapan yang terbentuk. Penentuan unsur halogen, pada tabung kedua ditambahkan HNO3, lalu dididihkan untuk menghilangkan H2S dan HCN. Setelah itu ditambahkan 2 tetes AgNO3 0,1 N dan endapan dapat diamati. Selanjutnya, penentuan unsur nitrogen, dimasukkan FeSO4 kristal 1,5 spatula ke dalam tabung ketiga, lalu dipanaskan di atas penangas air hingga mendidih. Setelah itu ditambahkan beberapa tetes H2SO4 pekat, lalu dipanaskan kembali dan hasil dapat diamati. Cobaan terakhir, pada cawan penguap dimasukkan kurang lebih 2 gram gula pasir, kemudian dipanaskan, lalu mula-mula mencair dan beberapa detik kemudian membentuk suatu karamel.
Setelah itu ditentukan uji uap menggunakan CaOH 2 kali, maka hasil dapat ditentukan. Baik, pada video percobaan praktikum tadi, terdapat hasil unsur belerang, terbentuk endapan hitam, sedangkan unsur halogen terdapat endapan cermin perak, dan untuk unsur nitrogen terdapat endapan biru berlin. Hasil terakhir yaitu memeriksa adanya unsur karbon dengan hidrogen. Ditentukan larutan menjadi keruh dan terdapat uap air pada dinding tabung. Baik, selanjutnya terjadinya kekeruhan yang menandai unsur karbon dan terjadinya kondensasi uap air yang menunjukkan adanya unsur hidrogen. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.